Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat emas? Mudah-mudahan baik ya, alhamdulillah. Hari ini saya akan coba share tentang perbedaan antara emas perhiasan dengan emas logam mulia. Perbedaan yang pertama yaitu bentuknya. Emas perhiasan itu bentuknya macam-macam seperti cincin, kalung, gelang, anting, bahkan ada yang gigi emas. Nah, tujuan dari pembuatan emas perhiasan ini adalah agar orang yang memakainya terlihat lebih cantik, lebih menarik. Sedangkan logam mulia bentuknya hanya seperti kepingan atau hanya logam. Dan tujuan dari pembuatannya logam mulia ini adalah untuk investasi, jadi nggak untuk dipakai. Nah, ketika teman-teman ingin memiliki emas untuk dipakai, nah, teman-teman bisa pilih emas perhiasan. Tetapi ketika teman-teman ingin memiliki emas untuk investasi jangka panjang, maka sebaiknya teman-teman pilih logam mulia. Perbedaan yang kedua yaitu kadar kemurniannya. Kadar kemurnian ini seringkali disebut dengan karat. Kadar tertinggi dari karat yaitu 24 karat, yang artinya logam mulia atau kadar emasnya sebesar 99,99% alias emas murni. Nah, untuk emas perhiasan kadarnya terdiri dari 22 karat atau 23 karat. Nah, emas dengan 22 karat ini nilai kemurniannya hanya 91%, karena dia telah dicampur dengan logam lain, yaitu dengan kenapa kadar emas perhiasan ini lebih rendah? Karena emas perhiasan ini untuk dibentuk membutuhkan campuran logam lainnya, dan biasa terdiri dari perak atau tembaga. Nah, ketika ia dicampur maka kadar kemurniannya akan turun. Nah, artinya ketika dia menjadi emas perhiasan kadarnya turun dan ia dapat dibentuk, karena sejatinya logam mulia itu lebih lembek sehingga susah untuk dibentuk, dan ketika bisa pun dibentuk itu bentuknya tidak akan sebagus emas perhiasan. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu dari biaya atau ongkos pembuatannya. Untuk emas perhiasan, ongkos pembuatannya itu hampir 10 sampai dengan 20% dari harga emasnya. Karena emas perhiasan dibentuk sedemikian rupa sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan emas logam mulia. Kalau logam mulia kan bentuknya hanya seperti kepingan atau batangan, tidak ada detail-detail yang terlalu rumit gitu. Jadi ongkosnya tidak semahal pembuatan emas perhiasan. Nah, ketika kita akan menjualnya, maka ongkos dari pembuatannya ini akan dipotong atau tidak dihitung, sehingga harga emas kita akan menjadi lebih murah dibandingkan emas batangan. Nah, perbedaan yang keempat yaitu penjualan kembali atau buybacknya. Seperti tadi saya sebutkan bahwa emas perhiasan memiliki ongkos pembuatan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan logam mulia. Nah, ketika kita akan menjualnya, maka toko emas tersebut akan memotong ongkos pembuatan yang sudah kita bayarkan di awal. Jadi ketika kita akan menjualnya, bisa jadi nilainya lebih rendah dari ketika kita membelinya walaupun kita sudah menyimpannya selama beberapa tahun. Karena dengan disimpan selama beberapa tahun atau kita pakai beberapa tahun, maka kadarnya pun akan semakin menurun. Sedangkan untuk yang logam mulia, harga buybacknya jauh lebih tinggi dibandingkan emas perhiasan, karena emas logam mulia ini kita pakai untuk menabung, disimpan dan tidak dipakai. Nah,
Harga buyback ini walaupun lebih rendah dibandingkan dengan harga beli emas pada hari tersebut, tetapi harga buyback ini gunanya adalah untuk orang yang akan menjual emasnya setelah dimiliki selama beberapa tahun sebelumnya. Jadi harga buyback ini untuk menunjukkan bahwa emas yang kita beli itu akan kita jual dalam jangka panjang. Ketika kita menjualnya dalam jangka pendek, maka kita akan rugi karena harga buyback kan lebih rendah daripada harga pembeliannya. Nah, berikut saya kasih contoh. Nih, si A pada tahun 2017 membeli emas perhiasan seberat 20 gram seharga 14.200.000. Pada tahun 2020, A berniat menjualnya dan mendapatkan harga sebesar 13.800.000 rupiah. Nah, selama 3 tahun, nilai emas perhiasan malah berkurang, bukannya bertambah. Berkurang sekitar 400.000. Nah, si B membeli logam mulia seberat 25 gram pada tahun 2017 seharga 14.050.000. Nah, dari nilai gramnya aja kita bisa lihat ya bahwa emas perhiasan 20 gram harganya 14.200.000 rupiah. Sementara logam mulia 25 gram harganya 14.050.000 rupiah. Terjadi perbedaan ini karena adalah dari ongkos pembuatannya. Nah, pada tahun 2020 si B berencana menjual dan ia mendapatkan harga buyback dari 25 gram. Logam mulianya itu adalah 23.225.000 rupiah. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 9 juta lebih. Padahal A dan B sama-sama memiliki emasnya selama 3 tahun. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat ya, ketika kita ingin membeli emas dengan tujuan untuk investasi jangka panjang, maka sebaiknya kita memilih logam mulia dibandingkan kita memilih perhiasan. Ketika kita ingin membeli perhiasan, itu untuk kita gunakan bukan untuk investasi jangka panjang. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ini ingin di-sharing dengan saya? Silahkan ya, saya tunggu. Untuk hari ini sekian dulu sharing dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.